Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumrotun dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Prestasi Belajar Siswa ditinjau dari gaya belajar siswa kelas 8 di SMP Dharma Catur. Pendidikan merupakan proses interaksi belajar mengajar yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi mandiri dan utuh. Berbagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan, namun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Selama keberadaan pendidikan masih ada, maka permasalahan mengenai pendidikan akan selalu muncul. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara akademis maupun non-akademis. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan melakukan perbaikan pada prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil proses belajar yang didapatkan dari pengukuran menggunakan instrumen tes atau instrumen relevan lainnya terhadap siswa yang ditunjukkan oleh simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil pencapaian belajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah gaya belajar. Prestasi yang baik mencerminkan gaya belajar yang baik pula, karena dengan mengetahui gaya belajar siswa akan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga prestasi yang dicapai akan maksimal. Gaya belajar adalah cara seseorang menerima, memproses, memahami, dan menyimpan informasi. Gaya belajar merupakan kunci keberhasilan belajar dan bekerja setiap siswa. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dipilih oleh seseorang dalam menyerap suatu informasi. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Kemampuan setiap orang dalam menyerap dan memahami materi atau informasi berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada pula yang lambat. Dengan mengetahui gaya belajarnya, siswa ataupun guru akan mudah menyerap dan memberikan materi atau informasi baru. Secara umum ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Pada saat mempelajari hal yang baru, tipe ini biasanya perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Metode yang biasa digunakan untuk gaya belajar visual, contohnya adalah metode mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, dan pembelajaran menggunakan bentuk. Lalu gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini cenderung menggunakan pendengaran atau audio sebagai sarana mencapai keberhasilan dalam belajar. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Metode belajar yang biasa digunakan oleh seseorang dengan gaya belajar auditori biasanya dengan media auditori atau musik, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini belajar melalui gerakan-gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke dalam otaknya. Penyentuhan dengan bidang objek sangat disukai karena mereka dapat mengalami sesuatu dengan diri sendiri. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambar imajinasi berdasarkan gerakan. Metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini bisa membuat permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Lalu pada metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang pertama yaitu menggunakan kuesioner atau angket gaya belajar yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui gaya belajar siswa. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ini diperoleh berupa nilai hasil asesmen sumatif akhir semester genap kelas 8 pada tahun ajaran 2003-2004. Lalu teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data. Pada reduksi data, penelitian ini berfokus pada hasil jawaban angket gaya belajar siswa. Lalu yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini menyajikan analisis dari gaya belajar terhadap prestasi belajar, dan yang terakhir yaitu conclusion atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapatkan dari hasil angket dan dokumen yang diperoleh sehingga mengetahui bagaimana analisis prestasi belajar siswa jika ditinjau dari gaya belajar. Pada pembahasan dari hasil angket untuk kelas 8 keseluruhan ada 29 siswa dengan 19 siswa itu terindikasi gaya belajar visual, 8
siswa itu terindikasi gaya belajar kinestetik dan 2 siswa dengan gaya belajar auditorial. Dengan persentase 65% siswa dengan gaya belajar visual, 28% gaya belajar kinestetik, dan 7% siswa dengan gaya belajar auditorial. Pada prestasi belajar siswa dengan gaya belajar visual, dari 19 anak, itu 6 anak yang tuntas, dan 13 siswa yang belum tuntas dengan rata-rata nilai 66,16. Lalu pada siswa dengan gaya belajar auditorial, dari 2 siswa dengan gaya belajar auditorial, 1 siswa tuntas dan 1 belum tuntas dengan rata-rata 61,5. Dari 8 siswa dengan gaya belajar kinestetik, 3 siswa tuntas, 5 siswa belum tuntas dengan rata-rata nilai akhir semester itu 64,88. Sehingga dari 29 siswa kelas 8, 10 siswa tuntas dan 19 siswa belum tuntas dengan rata-rata keseluruhan 65,48. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 8 SMP Dharma Catur dalam pembelajaran matematika dominan memiliki gaya belajar visual dengan jumlah 19 siswa atau 65,52% dengan rata-rata nilai akhir semester 66,16, dan gaya belajar kinestetik yang berjumlah 8 siswa atau 27,59% dengan rata-rata nilai 64,88, serta 2 siswa atau 6,89% menggunakan gaya belajar auditori dengan rata-rata nilai 61,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 8 gaya belajar visual memiliki hasil belajar lebih baik dan lebih dominan, serta membuktikan bahwa gaya belajar berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.